Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Lukmaini SPD. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, suri teladan terbaik, guru terbaik kita dari zaman dahulu hingga nanti akhir zaman. Sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Para hadirin, Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Iin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di tempat ini Bapak Ibu. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini rekan teman sejawat kita Bapak Susmandi akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin pernah kita mendengar dan beberapa bulan sebelumnya kita sudah mendengarkan dan ada juga yang sudah menerapkan, tetapi bisa juga di antara kita ada yang lupa-lupa. Sepertinya yang persisnya atau yang tepatnya atau yang paling pas untuk diterapkan di sekolah kita yang bagaimana. Nah, nanti penjelasannya bisa kita lihat paparan dari Bapak Sukmandi. Mari sama-sama, apapun yang beliau sampaikan nanti ini memang baik untuk kita semuanya dan bisa kita terapkan di sekolah kita agar menjadi sekolah yang berpihak pada siswa seperti pada apa yang diimpikan atau yang dikatakan oleh Ki Hajar yang diterapkan juga di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu. Bagaimanapun juga peran guru tidak bisa digantikan oleh apapun, namun guru juga berperan untuk menularkan hal-hal positif, kebiasaan-kebiasaan yang
dikenang siswa atau yang kita anggap sebagai kebermaknaan dalam pembelajaran. Nah, ini yang diupayakan untuk tetap diterapkan di sekolah kita. Jadi seolah-olah Pak Sukma ini nanti akan mengingatkan kita kembali untuk yang sudah pernah mendapat materi ini ya, tetapi untuk yang belum, bahwa ini adalah hal yang baru buat kalian dan tidak ada salahnya untuk diterapkan. Mari kita sama-sama menyimak paparan beliau. Pak Sukma, dipersilakan. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atas arahannya untuk keberkahan acara dan kelancaran acara diseminasi budaya positif kita kali ini. Alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Aspul. Kepada Pak Aspul dipersilakan. Baik, kita berdoa kemudahan acara kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ij'alna mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat rahmatika ya rahimin. Allahumma ya muhawwil hawil hana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil hawil hana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil hawil hana ila ahsanil hal. Allahumma rzuqna rizqan jadida wa umran tawila wa malan katsira wa khairan kariba wa syarran ma'ida wa waladan sallallahu alaihi wa zidna ilma wa rzuqna rahma ya fattah ya razzaq ya alim iftah alaina fathan karima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk selanjutnya adalah kegiatan inti kita yaitu diseminasi budaya positif oleh Bapak Sukmaini. Kepada Pak Sukmaini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah berhadir di acara kita pagi hari ini, yakni dengan agenda diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Sukmaini SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 yang pada hari ini akan kembali sesuai dengan amanat atau sambutan dari kepala sekolah bahwa diseminasi budaya positif ini pernah kita sudah sama-sama untuk mempelajarinya, menggalinya, namun secara berkesinambungan tetap kita adakan refleksi untuk mengkaji kembali apa-apa yang perlu kita kembangkan untuk kedepannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah mengizinkan waktu untuk kegiatan diseminasi pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Rami Widianti yang melaku pada hari ini adalah sebagai pemandu acara. Dan tadi kita sempat berdoa semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu memberikan petunjuk kepada kita limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita pada hari ini diberikan nikmat kesehatan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati, ulun pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia berhadir di acara kegiatan pada hari ini, meluangkan waktunya. Namun dalam kesempatan ini juga ulun mohon maaf karena undangan ini adalah bersifat yang setelah ditentukan sesuai agenda itu adalah kita akan membahas kembali tentang diseminasi budaya positif yang mana ini sudah kita laksanakan, dan tentunya memerlukan Bapak Ibu berhadir. Kita kurang lebih nantinya ada beberapa waktu yang perlu kita sama mengevaluasi kembali, mengkaji kembali tentang diseminasi budaya positif tersebut. Bapak Ibu, izin ulun berdiri Bapak Ibu ya untuk memaparkan kembali tentang budaya positif yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu ada beberapa yang akan kita sampaikan Bapak Ibu untuk menyegarkan kembali apa-apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Tentunya ini adalah suatu hal yang menjadikan nantinya juga mohon masukan Bapak Ibu sekalian bagaimana nantinya budaya positif ini yang berdasarkan evaluasi dan kesempatan ini untuk sama-sama berbagi kembali tentang apa yang sudah kita laksanakan di sekolah. Tentunya sebelum kita masuk ke materi di konsep budaya positif itu Bapak Ibu, ada yang disebut dengan perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan keras, segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan semua konsep budaya positif di sekolah kita. Nah, oleh karenanya pada hari ini mari sama-sama Bapak Ibu nanti kita urai satu persatu tentang budaya positif yang ada. Nah, nantinya juga mohon juga refleksi dari Bapak Ibu bagaimana nantinya untuk kedepannya kita akan menjalankan budaya sekolah kita ini dengan baik lagi. Pertama tentang makna budaya positif, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui adalah bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan yang sudah kita laksanakan di sekolah Bapak Ibu, dan tujuannya adalah sasarannya kepada peserta didik kita agar nanti terbentuk ya budaya kebiasaan yang baik. Nah, ini adalah tujuan daripada budaya positif di sekolah yang akan melahirkan karakter yang baik, perilaku yang baik, begitu ngerti. Itu harapan kita Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu kita lanjut ke yang pertama Bapak Ibu, yaitu berkaitan perubahan paradigma. Paradigma ini adalah di sini ada ilustrasi Bapak Ibu ya. Ilustrasi cuma kita hanya sebagai membayangkan saja, ada A dan ada B Bapak Ibu. Jadi anggap saja, mohon izin Bapak Ibu, yang di sebelah kanan itu adalah tempat duduk Ibu adalah A, dan yang sebelah kiri Bapak adalah B. Nah, ini kita berilustrasi saja, seandainya saja Bapak Ibu, seandainya Bapak atau Ibu yang posisi duduknya A itu adalah memiliki sesuatu yang sangat berharga, lalu digenggam erat, nanti teman Bapak Ibu di samping berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Nah, tentunya A dan B ini itu ada pendirian tersendiri, prinsip tersendiri, namun si B ini mencoba untuk selalu berusaha. Di sini disebutkan ia berusaha sekuat tenaga agar Bapak Ibu di sampingnya ini yang menggenggam suatu hal yang berharga tadi bisa ditanyakan. Caranya adalah bisa dengan cara membujukkan atau ada bersifat ancaman gang, karena untuk mencapai tujuan beberapa cara telah dilakukan. Nah, karena tertariknya ke benda berharga tadi. Bisa juga Bapak Ibu timbul adanya cara yang selanjutnya adalah menghargai, merayu, menyuap, apa saja dapat dilakukan agar kepelan tangan di samping Bapak Ibu bisa terbuka. Ini hanya simulasi Bapak Ibu, seandainya saja. Ya, kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan
A dan B, ya, ada yang berperan sebagai A dan B, tetapi hanya berilustrasi Bapak Ibu ya. Seandainya yang tempat duduk A tadi, Ibu adalah mempunyai sesuatu yang sangat berharga, dan yang teman di samping adalah mencoba untuk membukanya dengan beberapa usaha yang dilakukan secara maksimal. Nah, apakah si A ini membuka atau tidak, nanti kita konfirmasi Bapak Ibu. Kita mulai Bapak Ibu ya. Sebelumnya kita semangat dulu Bapak Ibu. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, kita berilustrasi bagaimana membayangkan kita punya sesuatu yang sangat berharga, dan di samping kita ingin membuka dan mengambil sesuatu yang berharga tersebut. Apakah Bapak Ibu mempertahankannya dengan beberapa pertimbangan Bapak Ibu ya, atau menyerahkannya atau bagaimana? Nanti mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Kita mulai sekarang Bapak Ibu, dipersilakan ya, boleh berilustrasi peragaan masing-masing ya. Kita mulai ya dengan benda berharga ya, di berat. Yang sebelah kanan adalah yang menduga berat, yang sebelah kirinya adalah mencoba membukanya. Silakan Bapak Ibu, kita mulai. 1, 2, 3 Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Silakan dengan usaha apa saja. Sudah, Ibu sudah. Selamat WN sudah ketemu dapat Bapak Ibu. Ini. Ya, mantap. Bapak saya. Yang tidak berpasangan seakan-akan berpasangan saja ya. Ayo dibuka. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan kembali ke tempat posisinya. Ulun mohon izin Bapak Ibu. Apa lagi? Terima kasih Bu. Mohon informasinya Bapak Ibu, kita mulai yang di depan ya. Tadi Pak Aspu dengan Pak Abdurrahman terbuka banyak ya, walaupun sudah berusaha tenaga. Mungkin yang pertama mohon informasi dari Pak Aspu, mungkin ada pertimbangan dan sebagainya, dan nanti Pak Abdurrahman juga. Pak Aspu sebagai posisi A, bagaimana silakan? Tadi apa yang kita Pak Abdurrahman, dia membujuk, mengancam dan sebagainya, tapi satu yang saya tidak sanggup dikritikinya, ada terbuka tangan saya. Sebenarnya bukan saya tidak mampu, tapi lemah tangan saya langsung gini. Terima kasih. Silakan Pak Abdurrahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah berusaha mulai dari ngomong baik-baik gitu ya, kemudian dengan beberapa cara, akhirnya ada terpikir untuk agar bisa terbuka itu seperti apa gitu kan. Saya cuman terlintas langsung dapat ide, langsung kita lakukan, ternyata tidak tahan dengan digelitik saja gitu ya. Ternyata sesuatu yang berharga dengan cara yang sederhana bisa diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asbu dan Pak Abdurrahman, luar biasa ya tentang apa yang beliau sampaikan. Tentunya segala tujuan itu bisa tercapai dengan cara-cara tertentu, tidak bisa satu lagi. Sekarang mohon dengan konfirmasi dengan Ibu Tri dan Ibu Rini, mohon informasinya tentang apa yang kita lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan peragaan tadi, ternyata tangan saya susah dibuka, Pak. Berarti apa yang ada pada genggaman saya itu apa ya, Pak? Susah diambil beberapa saya mempertahankan gitu, mempertahankan berbagai upaya ya. Pokoknya saya harus mempertahankan apa yang saya dapat. Tapi bukan berarti saya tidak mau berbagi ya, cuma mempertahankan apa yang saya punya. Gitu. Ya, Pak? Terima kasih. Silakan sebagai usaha. Tepuk
tangan dulu Bapak Ibu. Ini berdasarkan yang saya peragakan tadi dengan Ibu Tri, Pak. Di sini saya berusaha untuk bagaimana sekuat tenaga membuka apa yang ada di genggaman yang ingin saya ambil, tapi di situ ternyata dengan sekuat tenaga saya tetap tidak bisa karena beliau mempertahankan dan saya tetap berusaha walaupun akhirnya saya titik gagal. Tapi di situ saya tetap berusaha bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Terima kasih. Luar biasa. Mantap, luar biasa ya. Bapak Ibu yang lainnya kita yakin ya mempunyai sama ceritanya ataupun berbeda Bapak Ibu. Ini sangat menarik sekali apa yang kita lakukan pada hari ini. Tentunya dari apa yang disampaikan ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Ada yang disenangkan, ada yang dikecewakan, itu dari apa yang pengalaman tadi. Yang kedua adalah kekecewaan yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu. Walaupun tidak berhasil, tetapi tetap berusaha dan nanti. Itu ya kita lakukan. Dan juga dengan Bapak-Bapak tadi berhasil dengan cara satu tidak berarti mencari jalan keluar. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu yang lain juga punya banyak cara untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Selanjutnya tentang paradigma Bapak Ibu. Nah yang kita ilustrasikan tadi tentunya secara stimulus respon itu adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan kita inginkan sebenarnya. Ada yang beranggapan kalau di sini kan kita memakai perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Ada istilahnya teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol Bapak Ibu. Kalau kita di stimulus respon, ya respon itu adalah sesuatu yang ketika kita diadakan suatu kondisi, maka kita merespon secara cepat Bapak Ibu. Bisa dikatakan secara spontan Bapak Ibu. Nah seperti tadi kalau kita punya keluarga, maka kita adalah mencoba mempertahankan sekuat tenaga itu spontan Bapak Ibu. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, yang tadi Ibu Tri tidak melepaskan karena beliau mempunyai prinsip di situ yang kuat dan Bapak tadi juga mempunyai prinsip yang kuat, tetapi karena ada alternatif lain, pertimbangan lain lalu beliau melepaskan. Itu semuanya adalah termasuk stimulus respon, tetapi ada pertimbangan lanjutnya Bapak Ibu yang disebut dengan teori kontrol. Nah karena Pak Aspol tadi dikritik tahan airnya, itu termasuk pilihan. Bapak senang ya, tapi terlepas akhirnya dilepaskan karena merasa ada hubungan erat dan sebagainya. Itu adalah termasuk yang diharapkan adalah seperti itu, yaitu dari kontrol. Cuma itu adalah pertimbangan yang sudah dilakukan, tetapi cukup menyenangkan, tidak menjadikan kedua belah pihak. Itu harapannya Bapak Ibu. Jadi putusannya kembali kepada individu masing-masing. Kita lanjut Bapak Ibu, ada dua perbedaan yang antara stimulus respon tadi dengan teori kontrol tadi. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah jadi kalau spontanitas tadi, kalau kita melihat sesuatu yang buruk itu adalah merupakan satu kesalahan. Tapi kalau sudah tingkatannya memakai teori kontrol Bapak Ibu, maka setiap perilaku itu memiliki tujuan. Nah seperti apa yang kita peragakan tadi, yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Nah tentunya tidak memandang itu kesalahan, tapi prosesnya Bapak Ibu. Ini adalah perbedaan yang namanya paradigma menurut teori pilihan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah jadi di sini pesannya, yang bisa merubah itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa merubah secara keseluruhan Bapak Ibu, tetapi yang diharapkan di sini adalah individu itu sendiri yang bisa merubahnya. Keputusan kembali kepada individu. Karena kalau dari luar Bapak Ibu nanti kita lanjut kepada perilaku, posisi dan sebagainya. Nanti ada harapan untuk anak positif itu memang kesadaran dari dalam Bapak Ibu. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa. Seperti tadi Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah jadi kalau kita gagal lalu penasaran Bapak Ibu, maka akan meningkat nantinya.
Nah, itu adalah secara stimulus respon dengan berbagai cara. Tetapi kalau teori pilihan Bapak Ibu, di sana dia lebih cenderung kepada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini lebih damai. Ada istilahnya Bapak Ibu berpikir lambat istilahnya. Ulun kira dulu tuh berpikir lambat itu negatif Bapak Ibu. Ternyata di dalam, ya positif Bapak ya. Di dalam agama juga diberikan pencerahan bahwa yang perbuatan tergesa-gesa itu adalah tidak baik ya, seperti ya, Ustaz ya. Nah, jadi perbuatan yang tergesa-gesa tidak baik. Jadi ulun mengira berpikir lambat itu adalah berpikir yang tidak cepat Bapak Ibu. Ternyata perlu waktu untuk berpikir lebih bijak, lebih mengambil keputusan yang tidak salah. Ternyata itu dianjurkan. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan. Di sini yang selanjutnya adalah model berpikirnya menang atau kalah. Jadi ada dua saja. Tetapi kalau kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada yang dikalahkan Bapak Ibu. Nah, itu adalah paradigma yang kita kembangkan, yang sudah kita laksanakan dan akan kita laksanakan terus secara konsisten bangunan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu yang dihormati, dalam pembelajaran paradigma ini juga yang sudah kita lakukan, maka akan kita kembangkan kembali dengan hakikat tujuannya. Apa paradigma dalam pembelajaran Bapak Ibu? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini paradigma pembelajaran kita saat ini Bapak Ibu. Ikutan dari implementasi kurikulum Merdeka. Tentang belajar berdiferensiasi atau terdiferensiasi, ini tentunya kita sudah melakukan Bapak Ibu dengan berkolaborasi dalam komunitas belajar yang pernah kita lakukan. Kita saling sharing di sana. Tinggal nantinya kita menindaklanjuti apa yang menjadi harapan-harapan kita bersama, yang pada intinya, pada akhirnya adalah tujuannya meningkatkan kompetensi atau mewujudkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Ini adalah disiplin positif yang dari pengertian pemaknaannya Bapak Ibu, bahwa disiplin itu adalah maknanya itu adalah belajar ternyata. Nah, disiplin ini mengacu kepada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakini Bapak Ibu. Nah, di dalam disiplin positif Bapak Ibu, yang penerapannya itu adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan atau bersifat reward Bapak Ibu, ancaman dan hukuman. Nah, tadi ini yang kita ilustrasikan Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang kita lakukan dengan memang dari hati, tidak ada unsur paksaan, saling senang, saling suka, dan itu menopangnya adalah diri pribadi masing-masing Bapak Ibu. Ini disiplin positif yang kita lakukan di sekolah kita juga. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, di dalam disiplin kita sering mendengar istilah disiplin ini Bapak Ibu. Ya, ada suatu pandangan bahwa makna dari suatu disiplin itu adalah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika kita mendengar disiplin itu, rasa-rasanya ada perasaan yang memaksa, betul Ibu ya, ada terbebani di sana. Tapi dalam proses tadi, budaya positif tadi, bahwa disiplin itu adalah belajar terus belajar, bukan pemaksaan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sehingga di situ istilah disiplin itu adalah bias Bapak Ibu ya, yang seharusnya yang tadi baik tujuannya untuk pembelajaran, tetapi di dalam dunia kerja pun begitu Bapak Ibu. Orang diharapkan disiplin, maka ada rasa ketakutan, rasa ada takut ditegur, sanksi dan sebagainya. Itu istilah disiplin yang kita hindari Bapak Ibu. Kembali kepada disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kita kembali bahwa disiplin positif ini berdasarkan tokoh kita, yaitu beliau ini tokoh nasional Bapak Ibu ya,
tokoh nasional di dalam dunia pendidikan. Ya betul Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara. Nah, beliau menyampaikan Bapak Ibu, disiplin yang memiliki motivasi internal. Artinya motivasi dorongan itu memang dari dalam Bapak Ibu, bukan dari luar, internal atau individu masing-masing. Menurut beliau membuat seorang menggali potensi menuju tujuan yang mulia. Dari pendapat beliau, maka tindak lanjut seterusnya adalah bagaimana menggali tentang potensi yang akan dituju sehingga menuju tujuan yang mulia Bapak Ibu. Sebagai pendidik bagaimana? Sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik Bapak Ibu. Itu adalah sebagai pendidik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh nasional pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Apa itu intrinsik? Berarti adalah dari motivasi, memang kesadaran dari dalam hati sendiri Bapak Ibu. Itu yang diharapkan menurut sesuai budaya positif menurut tokoh Ki Hajar Dewantara. Ada istilah nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini tidak lepas dari materi kata budaya positif tadi, bagiannya adalah nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu atau kelompok. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini berlaku untuk seluruh. Kebajikan adalah hal yang baik ya Bapak Ibu ya, yang seperti yang kita pernah perankan juga, bagaimana kita penerapannya di sekolah, di lingkungan sekolah, dan itu sifatnya memang universal dan berlaku untuk semua. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal itu dicapai oleh yang akan dituju itu adalah anak atau peserta didik Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disebut di sana ada muatan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif Bapak Ibu. Itu adalah masuk nilai-nilai kebajikan. Mohon izin selanjutnya Bapak Ibu, setelah nilai-nilai kebajikan, kita kembali ke teori motivasi Bapak Ibu. Di teori motivasi ada 3 Bapak Ibu. Ternyata motivasi perbuatan seseorang itu ada dilandasi 3. Yang pertama disebut dengan ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga orang mau berbuat atau mengikuti apa yang dianjurkan Bapak Ibu supaya tidak ada hukum. Yang kedua Bapak Ibu, mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini termasuk golongan yang eksternal Bapak Ibu, yang perlu dihindari. Walaupun di situ ada imbalan penghargaan. Nah, nanti kenapa itu termasuk hal yang dihindari akan kita lanjut ke materi berikutnya Bapak Ibu. Yang ketiga dulu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang diharapkan Bapak Ibu untuk teori motivasinya. Jadi motivasi semangat dorongan itu adalah dari internal. Dia menghargai diri dia sendiri. Jadi tidak keluar, jadi menghargai diri sendiri dengan berbuat baik, maka secara otomatis juga bisa berbuat baik dengan orang lain. Bapak Ibu. Itu adalah teori motivasi yang melandasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus tentang hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah di dalam kasus ini disebutkan di sini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan kita sama-sama melihat di sini kasusnya. Ini apakah ini tergolong
ada kasus berkaitan dengan pelaksanaan di pembelajaran Bapak Ibu. Mohon izin untuk Bu Am mungkin bisa membacakan ini Bu Am. Minta bantu Bu Am. Makasih. Hukuman dan penghargaan. Ada kasus Ina kurang menguasai pelajaran fisika, Ira kurang menguasai pelajaran fisika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru fisika yang bernama Ibu Fatahulani menanyakan pertanyaan, Ira menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Ira yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Bu Fatahulani pada saat itu membiarkan teman-teman Ira menertawakan Ira yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Ira untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Fatahulani. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ira di depan kelas memegang ujung hidungnya. Terima kasih Bu Am, tepuk tangan. Terima kasih Bu Lina yang sudah membantu untuk menyampaikan kepada kita semua tentang suatu kasus Bapak Ibu ya. Satu kasus di dalam kegiatan pembelajaran, kebetulan di sini adalah berkaitan dengan Bu Ani Bapak Ibu. Nama lengkapnya disebutkan Bu Ani Fatahulani, ya Ibu Fatahulani. Dari kasus yang kita sama-sama Bapak Ibu kita saksikan dengan bersama tentang pengalaman tadi, pengalaman Bu Ani, mohon tanggapan juga kepada Bapak Ibu. Yang ini ya, masuk. Terima kasih. Pertama Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Ani terhadap kita? Nah ini mohon berbagi Bapak Ibu dari kasus tadi. Bu Ani langsung, ya ini Bu Ani langsung. Tapi kita sebelumnya menurut komentar Bapak Ibu dulu biar asli nanti ya komentarnya. Mohon tanggapan dari Ibu Jana seperti itu kita ya. Ibu Jana mohon konfirmasi untuk dia bagaimana? Nomor 1 Nomor 1 silakan Ibu. Mohon menjawab untuk pertanyaan yang nomor 1 yang berkaitan apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Ani terhadap Ira? Nah, tanggapan dulu nih, tanggapan dulu pribadi. Menurut saya itu sesuatu yang bisa membuat anak yang down ya. Di awal tadi karena dengan bahasa yang sedikit tidak enak ya untuk diberikan ke siswa. Terus alangkah lebih baiknya itu dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk membangkitkan semangat, walaupun sedikit banyaknya kan dia juga sudah berani lah mampu untuk mau nih, tapi malah jadi down karena dengan bahasa yang kurang pas tadi. Terima kasih Bu Jana, tepuk tangan untuk Bu Jana atas tanggapan terhadap kasus nomor 1 Bapak Ibu. Ya betul apa yang beliau sampaikan, Bu Ani tentunya di sini ya kita lihat di proses refleksi bersama ya, karena suatu tindakan yang bisa nantinya lebih lembut lagi supaya menjaga dari karakter ataupun sikap anak kita Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu ya atas pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga setuju Bapak Ibu ya bahwa tindakan itu arahnya adalah ke hukuman Bapak Ibu ya, karena hukuman itu bisa juga dalam ditertawakan masuk hukuman Bapak Ibu ya, ada mental perasaan ke sana. Sudah sepakat Bapak Ibu, kita yang pertama itu adalah bentuknya yang mungkin kita bisa hindari atau kata Ibu Jana tadi paling tidak kita
lebih positif lagi, lebih halus lagi. Yang kedua Bapak Ibu, apakah menurut Anda tindakan Bu Ani ini terhadap Ira tadi adalah sebuah hukum atau konsekuensi? Nah, tadi kita sepakati bahwa itu termasuk dalam hukum Bapak Ibu ya. Nah, ada istilah juga konsekuensi Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi ini ada perbedaan dengan hukuman. Mungkin Pak Agus bisa mohon menyampaikan apa kira-kira perbedaannya tentang hukuman dan konsekuensi. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab Pak. Silakan Pak. Sepemahaman saya apa sih perbedaan antara hukuman atau konsekuensi? Ya. Kalau hukuman itu menurut saya tidak bisa ditoleransi, sedangkan konsekuensi masih bisa ditoleransi dan ada unsur mendidiknya. Itu saja Pak menurut saya. Jadi yang tindakan Ibu Ani tadi adalah termasuk hukuman Pak, karena tidak bisa ditoleransi. Terima kasih Pak Agus, aplaus untuk Pak Agus. Ya, betul Bapak Ibu ya, bahwa kalau hukuman itu sifatnya kadang-kadang spontan Pak ya. Jadi berupa sanksi itu berbeda dengan yang namanya kesepakatan tadi. Kalau kesepakatan atau yang disebut tadi adalah konsekuensi Bapak Ibu, artinya ada kesepakatan di situ. Bila berbuat ini maka akibatnya ini, itu konsekuensi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Agus, Bujana, Bapak Ibu yang lain juga yang sudah kita sama-sama untuk mendalami kembali, mengulas kembali tentang budaya positif dan pengalaman belajar kita di kelas. Penghargaan adalah sebuah hukuman. Kenapa bisa dikatakan ternyata penghargaan itu Bapak Ibu bisa bentuknya atau akhirnya itu melahirkan berupa hukuman. Padahal tujuannya baik Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat dari Al-Fiqhon Bapak Ibu ya, dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu ternyata arahnya adalah nantinya tidak positif Bapak Ibu. Bisa kita lihat bersama, satu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, berpengaruh sekali Bapak Ibu. Jadi bisa jangka pendek dan panjang. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Ternyata penghargaan itu juga menghukum. Kenapa menghukum? Karena suatu penghargaan itu dia terbebani nantinya untuk tetap diberikan penghargaan Bapak Ibu. Yang ketiga adalah mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, selanjutnya merusak hubungan, menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Jadi dia hanya bertahan di posisi dia mendapatkan kenyamanan Bapak Ibu atau penghargaan tadi, sehingga kreativitas dia terbenam ataupun tidak dikembangkan. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dia hanya ingin dinilai oleh orang luar, tapi dari pribadi dia tidak muncul hati nurani yang sebenar-benarnya. Itulah menurut tokoh ini bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ini kita lanjut Bapak Ibu. Ada apresiasi Bapak Ibu untuk suatu program kebajikan itu yang menjadi perhatian kita bersama adalah kita memberikan motivasi ataupun pengakuan apresiasi kepada pendidik secara yang pertama khusus. Jadi peruntukannya adalah khusus. Yang kedua pribadi Bapak Ibu. Yang selanjutnya secara berketerusan, berkesinambungan itu merata Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah satu. Dan dilakukan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi bila anak itu prosesnya dalam kegiatan dalam pembelajaran, tentunya kita juga tidak akan menutup ataupun tidak segan kalau dia baik maka kita akan memberikan apresiasi. Ini yang jadi perhatian Bapak Ibu. Selanjutnya adalah berkaitan contoh Bapak Ibu bagaimana pengakuan apresiasi kebajikan tadi. Nah, di sana disebutkan ada pembuka, ada nilai kebajikan dan situasi Bapak Ibu. Kita contoh ambil pembukanya misalnya Bapak Ibu, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Pada situasinya adalah pada saat murid baru di kelas kita. Ini adalah merupakan bentuk contoh apresiasi kebajikan yang positif Bapak Ibu. Nah, itu adalah salah satu bentuk. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini adalah kita kembali menyadarkan Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Untuk Bu Ani, kira-kira yang nomor atas itu Bu Ani, hukuman atau konsekuensi Bu Ani? Mohon untuk
tanggapannya Bu Ani. Yang nomor 1 tadi adalah Hukuman ya. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Ya, yang satu itu mencatat 100 kali Bapak Ibu di dalam buku kalimat Hidayah tidak akan terlambat lagi. Itu adalah sanksi hukuman. Ya, sepakat Bapak Ibu ya. Yang kedua sama-sama Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman Bapak Ibu ya. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini apakah konsekuensi? Karena perbuatannya dia akan menggantikan. Sepakat Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apa ini Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah hukuman konsekuensi? Mungkin untuk langsung dengan Bapak olahraga kita Bapak ya. Konsekuensi atau hukuman? Mohon Bapak olahraga kita Pak Sarif lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu untuk hukuman atau konsekuensi Bapak? Iya, untuk tanggapan itu Pak. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, ulun ini sebetulnya belum connect lagi nah. Ini apa konsekuensi lawan hukuman ini? Mungkin pendapat ulun lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Cek nah. Konsekuensi ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Sarif, tepuk tangan untuk Pak Sarif. Betul menyampaikan bahwa itu adalah salah satu contoh konsekuensi, betul Bapak Ibu ya, kita sepakati karena perbuatannya itu ada sudah kesepakatan kalau terlambat bahkan ya karena betul ya Bapak Ibu jawabannya ya. Nah, terbatas semuanya Bapak Ibu, alhamdulillah kita memahami bersama konsekuensi itu apa, hukuman itu apa. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini perbedaan konsekuensi dan hukum Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu tentunya ya. Kalau hukuman menyakitkan, kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena perbuatan. Yang kedua membuat anak sakit baik fisik, hati, termasuk tadi yang kasus Bu Ani itu adalah hati Bu ya, hati karena hatinya tersakiti. Membuat anak merasa tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Anak menghargai disiplin karena dia takut pada disiplin tadi Bapak Ibu, karena dia takut karena ada sanksi di sana. Nah, prinsip seperti itu adalah bentuk hukuman. Ada paksaan gitu. Tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan dari apa yang dia lakukan. Dia menyadari itu adalah kesalahan dia pribadi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsepnya diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi itu konsepnya dari yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Tentunya sangat berbeda sekali Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, dari hukuman tadi ada yang ketiga Bapak Ibu yang disebut dengan restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi antara hukuman ada konsekuensinya dan selanjutnya adalah bagaimana menangani yang meluruskan yang ada yang kesalahan tadi yang disebut dengan restitusi. Ini yang kita ketahui bersama bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ini adalah semacam penunjuk
kembali arah yang benar Bapak Ibu. Itu institusi. Menyadarkannya bukan dari buku, tetapi bagaimana bersama-sama anak kembali untuk ke arah yang benar. Itu institusi Bapak Ibu. Jadi kita lanjut kembali. Ciri-cirinya di sini jelas Bapak Ibu bahwa institusi itu adalah menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan ke luar diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kasus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu fokusnya pada penyelesaian atau solusi Bapak Ibu. Yang terakhir cirinya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya, artinya mengembalikan murid itu tidak ada permasalahan yang pernah dilakukan tapi kembali diterima oleh kelompoknya. Terima kasih. Ini adalah perbedaan Bapak Ibu ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ada 3 ini dalam suatu pengontrol nantinya. Nanti juga kita ada bahas kontrol mengontrol itu bagi pihak itu bagaimana. Ini kita lanjut saja. Kembali kepada tema kita yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bagian-bagiannya sehingga dia harus berbuat untuk melakukannya, untuk mendapatkannya. Kebutuhan dasar berarti kebutuhan pokok sebagai manusia Bapak Ibu. Ada yang disebut dengan survival. Itu apa Bapak Ibu? Survival apa? Ya, artinya untuk bagaimana mempertahankan hidup. Ada lagi kebutuhannya adalah di sana disebutkan yang tanda amur Bapak Ibu adalah kasih sayang. Fun itu kesenangan, jadi power itu adalah kekuasaan. Jadi ada kebutuhan dasar untuk menguasai itu ada. Yang terakhir adalah freedom atau kemerdekaan. Sesuai dengan tema kita adalah kurikulum merdeka. Ini kebutuhan dasar yang mendasari manusia yang akhirnya ketika lahir dia ada 5 kebutuhan dasar pokok yang akan dipenuhi. Kita melanjut ke materi posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik melakukan kontrol kita untuk mengelola anak didik, membina anak didik. Ada beberapa bentuk Bapak Ibu. Ada sebagai yang disebutkan yang kita tadi sama-sama bahas yaitu adalah penghukum Bapak Ibu. Yang penghukum itu berarti perlu kita hindari karena membuat anak itu tidak nyaman baik itu secara fisik maupun sebagai nantinya tenaga fisiknya ataupun mentalnya Bapak Ibu ya. Membuat rasa bersalah. Nah ini kontrol yang kedua disebut membuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu bagaimana? Rasa bersalah itu adalah guru melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu dan anak merasa berdosa atau bersalah atas perbuatannya. Itu ternyata juga termasuk kategori yang kita hindari Bapak Ibu. Sebagai selanjutnya adalah pemantau Bapak Ibu. Pemantau itu sebagai yang mengontrol, mengarahkan ketika anak itu mau melanggar, jangan seperti ini. Itu sudah kategori ya lumayan Bapak Ibu, lumayan. Yang terakhir teman. Teman ini adalah bagaimana berperan anak dengan guru ada hubungan yang ya secara manis ya Bapak Ibu yang baik sehingga anak-anak terbuka untuk menyampaikan segala apa yang mungkin ada permasalahan. Itu juga termasuk kategori yang benar. Yang paling bagus Bapak Ibu sesuai yang kita bahas kemarin itu adalah sebagai manajer. Manajer ini hanya kita sebagai mengarahkan saja. Semua keputusan akhirnya anak bisa mandiri untuk mencari solusi segala permasalahan yang dihadapi. Sepakat Bapak Ibu ya, kita ambil yang manajer Bapak Ibu ya. Tugas kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita melanjut kepada 5 posisi ini. Tentunya sudah kita pelajari bersama Bapak Ibu dari penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita sudah sepakat bahwa ini kita bagian yang kita ambil meneruskan tindakan kita itu manajer. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sebagai manajer itu bagaimana? Guru membuat suatu bersama-sama murid Bapak Ibu. Jadi melakukan sesuatu itu memang bersama-sama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar bisa
menemukan solusi atas permasalahan ini. Pada posisi manajer dulu harus bersikap mendekat pada murid. Bahasa tubuh tidak kaku dan ada suara tulus Bapak Ibu. Jadi memang di sini ada ketenangan, kedamaian. Anak kita ajak bicara secara individu ya, dengan mencari solusi bersama sehingga anak tidak tertekan atau dikatakan bisa merdeka untuk menjadi mengembangkan potensi yang dia miliki atau mencari solusi dari permasalahan. Itulah Bapak Ibu yang kita harapkan sebagai guru yang manajer tadi kontrolnya. Nah, selanjutnya kita materinya adalah berkaitan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu tentunya sudah dilakukan biasanya di awal kita ajaran baru. Dan ini sudah kita praktikkan Bapak Ibu. Nah, keyakinan itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di kelas. Caranya, langkah-langkahnya tentunya sudah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ini setiap ini kita evaluasi apa keyakinan kelas itu ada dilakukan hanya satu kelas saja atau per kelas wali kelas. Apakah juga setiap mata pelajarannya bisa melakukan kesepakatan bersama? Yang kita lakukan adalah apa Bapak Ibu? Yang kesepakatan satu kelas atau kesepakatan mata pelajaran Bapak Ibu atau dua-duanya yang kita lakukan selama ini? Dua-duanya. Iya, dua-duanya Bapak Ibu ya. Itulah yang manfaatnya kita kesepakatan kelas. Karena tadi secara garis besar ya konsekuensi itu berakhir atau nantinya adalah kepada kesepakatan kelas. Maka diharapkan keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang tadinya berupa hukuman peraturan tadi, maka istilah yang tepatnya adalah kita nantinya arahnya kepada keyakinan kelas. Jadi anak itu kalau berbuat salah bukan dia berupa haruskan kesaksian benar atau salah, tetapi dia memang menyadarkan diri, memang menghargai diri sendiri untuk berbuat yang seharusnya Bapak Ibu. Ini sudah kita praktikkan ya, untuk tabelnya macam-macam Bapak Ibu, ada dua itu ya, ada di sini ada terlihat terdengar itu berperilaku, itu adalah konsep yang tabel ini. Yang selanjutnya itu di tampak seperti atau tampak tidak seperti, contohnya adalah seperti yang seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya nah ini Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat, kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah keyakinan kelas ini sudah kita peraturan tadi Bapak Ibu lah. Ini adalah kuisnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Jawabannya adalah seperti yang ada kita bahas ini juga ya dalam pengertian peraturan dan keyakinan kelas tadi. Ya, istilah di dalam keyakinan kelas itu Bapak Ibu yang kita sepakati selalu kembalikan buku ke tempatnya, artinya dia adalah bertanggung jawab. Nah, itulah nilai-nilai keyakinan kelas yang dijaga oleh siswa secara sepakat bersama. Ini adalah salah contoh saja tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebelumnya kalau ada yang mau ditambahkan ataupun mau bertanya, Bapak Ibu jangan segan-segan ya untuk mengkonfirmasi, menyampaikan pendapatnya untuk kesempurnaan nanti tindak lanjut dari apa yang kita sampaikan pada hari ini, mungkin di sisi terakhir. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Nah, yang terakhir materi kita adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini berbentuk segitiga. Yang pertama langkahnya ataupun dasarnya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya membuat memotivasi anak jangan bersifat menghukum, tetapi di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah kata-kata yang kita lakukan dalam menangani. Langkah yang kedua, validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adalah tahap validasi kebutuhan ya di dalam menangani kasus anak kita. Yang ketiga, ketiga instruksinya adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita menggali perbuatan, faktor penyebab sebagainya, maka kita akan mengingati kembali kesepakatan yang sudah disepakati di keyakinan kelas, agar anak tadi yang melanggar dia kembali menyadari bahwa perbuatannya itu memang kesalahan dari diri sendiri. Jadi bukan peraturan ataupun paksaan.
Nah, sehingga nanti terjadi jalan keluar alternatifnya itu kita harapkan yang baik, paling baik itu adalah memang anak itu memberikan solusi untuk diri dia sendiri, bukan solusi dari Bapak. Kenapa? Karena kalau solusi dari dia sendiri, maka dia akan berjanji kepada diri dia sendiri sesuai dengan kemampuan dan keinginan motivasi memang dari dalam diri. Bapak Ibu seperti itu solusi segitiga solusi Bapak Ibu. Nah, ini intervalnya Bapak Ibu ya. Dalam berinteraksi dengan anak kita biasanya menggunakan kata-kata apakah kamu ingin berbuat lebih baik. Ada yang sering kita sampaikan kepada anak. Jadi di sini adalah petunjuk bagaimana apa yang dilakukan sebagai pendidik untuk memberikan pencerahan atau motivasi kembali terhadap permasalahan yang ada di siswa. Selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, artinya apakah sekarang sudah sesuai dengan keinginan atau tidak? Bisa dilihat kembali itulah dari poin-poin dalam segitiga resolusi. Nah, nanti banyak sekali yang akan kita terapkan di dalam penanganan segitiga resolusi itu. Nah, dan intinya adalah semuanya adalah berkaitan dengan budaya positif yang menyebabkan anak nantinya menyadarkan diri sendiri untuk kembali kepada sesuai kesepakatan. Bapak Ibu yang dihormati, apa yang kita sampaikan tadi bersama-sama merefleksikan sudah kita laksanakan. Ini adalah gambaran dari mana budaya positif ini yang kita ambil adalah teori dari Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita bahas secara bersama tadi tentang bagaimana budaya positif yang kita lakukan sesuai dengan pendapat teori beliau. Nah, tadi tergambar bagaimana kita menerapkan budaya positif itu dimulai dari Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu kita praktikkan tadi Bapak Ibu. Artinya yang mengontrol kita itu kita diri sendiri. Nah, semua perilaku milik tujuan itu motivasi sudah kita bahas Bapak Ibu. Yang selanjutnya model berpikir itu Bapak Ibu ada tadi disebutkan ada pilihan, ada kesepakatan, ada kolaborasi. Posisi guru kontrol itu tadi ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau. Yang kita harapkan Bapak Ibu adalah tadi sepakat, yaitu sebagai manajer itu ada pilihan yang paling baik. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama Ibu, Bapak Ibu untuk berkolaborasi secara terus-menerus bagaimana mengembangkan seorang manajer yang diharapkan oleh anak kita. Yang terakhir kita tadi adalah membicara dengan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar sudah kita bahas. Artinya materi kita pada hari ini Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk sama-sama kita mengkaji kembali tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Demikian yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puspa ini yang telah memaparkan dengan sangat jelas, detail, bahkan kita sudah mensimulasikan tadi bagaimana contoh dari penerapan budaya positif. Bapak dan Ibu juga sudah bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dinamakan dengan hukuman atau konsekuensi, dan nanti diharapkan nanti kita sebagai guru dan tenaga pendidikan bisa menjadi manajer bagi diri kita sendiri dan bagi siswa yang ada di kelas, sehingga budaya positif bisa diterapkan dan anak memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan segala sesuatu. Untuk kegiatan selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau kita melakukan refleksi diri bersama seperti itu. Untuk refleksi kita serahkan kepada Pak Sukma. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Kita tahap tanya jawab dan refleksi. Bapak Ibu telah pertanyaan tanya jawab. Silakan kepada Pak Abdurrahman untuk sesi ini. Terima kasih sebelumnya. Nah, tadi berkaitan dengan budaya positif. Kemudian tadi ada hal-hal yang pernah saya dapat itu ada istilahnya penggunaan bahasa positif. Nah, bisa kembali ke slide yang sebelumnya.
lagi. Nah, jadi yang pernah saya dapat itu biasanya kalau menggunakan bahasa positif itu kata-kata seperti dilarang, kemudian tidak dan jangan itu kalau bisa dihindari gitu ya. Jadi kayak contoh sini kan ada jangan berlari keras atau koridor. Jadi yang saya dapat itu kalau bahasa positif itu sebaiknya menggunakan misalnya berjalan misalnya, jalan di koridor gitu. Jadi kalau kata-kata jangan atau tidak atau dilarang itu terkadang otak kita itu tidak mencerna kata jangan, tidak dan dilarang itu. Jadi terkadang ada tulisan contoh yang paling nyata biasanya dilarang buang sampah di sini. Biasanya di bawah itu penuh dengan sampah. Nah itu yang terkadang bahasa negatif seperti itu otak itu terkadang tidak membacanya itu sebaliknya gitu. Jadi mungkin itu yang dari tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Abdurrahman, tepuk tangan untuk Pak Abdurrahman. Sangat setuju dan memang betul Bapak Ibu di dalam pembuatan kata-kata untuk pelajaran kelas. Jadi sepakat sekali dilarang, jangan itu kita menghindarinya. Karena menjaga tadi kadang-kadang pola pikir itu stimulus tadi Bapak Ibu ya, seakan-akan yang dilarang itu tadi memicu orang lain berbuat sebaliknya. Dan itu merupakan kata-kata kalau jangan tidak itu adalah nanti dalam verbal Bapak Ibu betul yang artinya membuat anak itu tertekan, kemerdekaannya nanti tidak. Sepakat, terima kasih Bapak di atas penambahan dari apa yang kita bahas tadi. Dan alhamdulillah kita nantinya sama-sama berkolaborasi apa yang kita sudah laksanakan akan kita evaluasi dan kita tetap meneruskan nilai-nilai positif. Bapak Ibu, kita masuk ke sisi yang terakhir Bapak Ibu ya, yaitu adalah refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama silakan Bapak Ibu mohon untuk refleksinya. Siapa saja yang mau bersedia Bapak Ibu? Untuk yang pertama yaitu adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini kan. Artinya apa yang kita lakukan hari ini mungkin ada perubahan paradigma yang didapat pada hari ini apa? Mungkin bisa minta gambaran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ibu In, silakan Bu In. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini bahwa hukuman itu mengarah pada hal yang negatif ya. Tetapi tidak semua apa itu namanya ada iya. Jadi lebih pada seperti yang Bapak karena tadi kita perlu merestitusi anak supaya anak tahu bahwa apa yang dia lakukan itu menurut dia sendiri itu tidak benar, misalnya begitu. Jadi bahkan pujian pun itu juga bisa menjadi hukuman bagi anak-anak apabila pujiannya diletakkan pada hal yang tidak tepat. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik penting banget untuk kita guru-guru bisa memunculkan dan selain menumbuhkan munculkan juga menguatkan anak-anak bahwa motivasi dalam diri itu yang penting. Seperti yang tadi ada simulasi, seperti yang Putri lakukan, kalau dia memang ingin dari dirinya nggak mau direbut orang, sekuat apapun Bu Rini berusaha untuk membuka, tapi ada kemauan dari diri sendiri untuk tetap memegang teguh, ya tetap bisa. Seperti itu. Jadi apapun dari dirinya. Tetapi kalau memang dari dirinya sendiri lemah, godaan di luar itu banyak, ya gampang aja terbuka. Jadi seperti kita guru menanamkan disiplin apapun berapa lama, berapa banyak sampai berbesar-besar anak-anak. Tapi kalau intrinsik anak-anak nggak terduga juga sia-sia.
Jadi memang memunculkan motivasi intrinsik itu lebih penting sebenarnya. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya akan lakukan untuk mengikuti diseminasi ini? Untuk peran Among ya saya usahakan setelah diseminasi ini ya menjadi lebih memahami anak-anak, kemudian lebih kalau untuk budaya positif ya lebih menerapkan ya bahwa apapun yang baik itu ya memang harus tetap dilakukan, namanya aja yang baik gitu kan, yang positif. Segala hal yang bersifat positif itu memang ya harus dilestarikan, kemudian diterapkan. Dan yang penting dari anak-anak itu sendiri memunculkan budaya positif dari diri mereka dalam keseharian. Tentu saja guru harus menjadi contoh untuk bisa menerapkan hal itu. Itu saja Pak Sukma, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali kepada Ibu Yin yang sudah berikan refleksi untuk pertemuan kita pada hari ini. Aplaus untuk dengan Ibu Yin. Bapak Ibu, dengan berakhirnya refleksi tadi, maka kegiatan kita untuk penyampaian sesi materi dari Ulun mohon atas kesalahan dan kekurangannya selanjutnya dikembalikan kepada moderator kita. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sukma yang telah memaparkan dengan sangat detail dan jelas tentang apa itu disiplin positif, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, bisa menyimpulkan bahwa disiplin positif itu adalah salah satu cara untuk belajar. Jadi disiplin bukan untuk menegakkan peraturan, tetapi disiplin adalah salah satu proses belajar. Dan untuk menerapkannya budaya positif tersebut, kita sebagai guru bisa mengambil kontrol sebagai manajer untuk meningkatkan motivasi intrinsik anak supaya dia bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, tentu saja dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati bersama, yang bersumber kalau kita dari profil pelajar Pancasila. Demikian paparan tentang budaya positif kita pada hari ini. Semoga kita bisa menerapkannya di masa yang akan datang. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.